Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyiapkan sejumlah program untuk mendorong lahirnya inovasi berbasis kecerdasan buatan atau AI dari talenta-talenta muda Indonesia. Menkom Digi Mutia Hafid menyebut minat generasi muda Indonesia terhadap AI sangat tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya karya talenta muda Indonesia yang berpartisipasi dalam AI Ready Asian Youth Challenge, sebuah kompetisi ide regional yang memberdayakan generasi muda di Asia Tenggara untuk menciptakan solusi berbasis AI. Tercatat sebanyak 300 karya dari total 600 karya yang masuk berasal dari Indonesia. Menurut Mutia, tingginya minat tersebut perlu difasilitasi sehingga nantinya penggunaan AI dapat melahirkan solusi yang menjawab berbagai tantangan sosial. Intinya adalah innovation hub atau pusat inovasi yang memadukan talenta-talenta ini. Karena kalau talenta ini nggak kita padukan dengan para produsen teknologi raksasa dunia, itu juga agak sulit ketemunya. Mereka harus masuk ke ekosistem yang lebih besar dan juga pemodalan, gitu ya. Dan orang-orang yang memang sudah bergerak di bidang itu sebelumnya untuk kemudian meneruskan ilmu-ilmunya kepada adik-adiknya yang lebih muda. Menkom Digi menyebut sejumlah program yang telah dijalankan seperti Digital Scholarship hingga Garuda Spark adalah wadah kolaborasi terbuka yang telah berjalan di beberapa kota. Dalam ajang AI Ready Asian Youth Challenge, karya mahasiswa ITB menjadi salah satu pemenang melalui aplikasi manajemen bencana berbasis kecerdasan buatan yaitu Noah AI. Sebuah aplikasi yang mampu memprediksi dan memverifikasi kejadian banjir serta mengirimkan peringatan secara otomatis. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa meyakini nilai tukar rupiah tidak akan bertahan lama di level pelemahan tertinggi seperti saat ini yang telah melampaui Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Dalam konferensi pers APBN Kita di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Purbaya mengatakan pemerintah masih optimistis kurs rupiah akan kembali stabil. Keyakinan tersebut seiring rencana pemerintah untuk menjalankan skema dana stabilisasi obligasi atau Bond Stabilization Fund. Selain itu, Purbaya juga memastikan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini tidak akan mengganggu subsidi bahan bakar minyak. Waktu kita menghitung melakukan simulasi harga minyak dunia $100 per barrel sepanjang tahun rata-rata, itu sudah kita masukkan ke sana. Jadi saya nggak harus merubah apa-apa lagi, sudah kita lakukan pengamatan yang sudah kita pikir cukup untuk keadaan sekarang. Termasuk rupiahnya sudah bergeser waktu melakukan simulasi itu. Tapi ingat, rupiah tidak akan bertahan di level yang ini untuk terlalu lama. Sebelumnya, Menkyu Purbaya pada Selasa pekan lalu menyebut siap menstabilkan pasar obligasi dengan menjaga tingkat imbal hasil surat berharga negara guna membantu meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Adapun intervensi di pasar obligasi dilakukan untuk menahan kenaikan imbal hasil surat berharga negara. Purbaya mengatakan kenaikan imbal hasil yang berlebihan dapat memicu capital loss bagi investor asing dan mendorong arus modal keluar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Dewan Pusat Persatuan Moderat Nasional atau DPP PMN di Istana Wakil Presiden Jakarta Selasa pekan ini. Dalam pertemuan ini, Wapres Gibran menekankan pentingnya menjaga toleransi dan harmoni sosial di tengah dinamika global yang terus berkembang. Pertemuan ini pun diketahui sejalan dengan asta cita pemerintah, khususnya dalam penguatan kerukunan dan persatuan masyarakat. Ketua Umum DPP PMN Kiki Fauzi menyebut pertemuan bersama Wapres membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan toleransi dan moderasi di tengah masyarakat. Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran ini ketika di Solo sudah mulai toleransinya bagus, sampai ke jadi Wakil Presiden juga bagus. Nah, ini bisa menjadi contoh kepada pemimpin-pemimpin muda baik di daerah, kabupaten kota ataupun provinsi bagaimana
bertoleransi dan kerukunan umat beragama itu dijalankan. DPP PMN juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam memastikan program pembangunan di Papua berjalan dan dirasakan masyarakat. Program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan. Lucu ya para anabul ini. Yuk ikut healing di Cafe Kucing. Berinteraksi dengan hewan domestik berbulu yang menggemaskan ini bisa jadi pelarian singkat untuk melepas penat loh. Inilah yang ditawarkan oleh The Cat Cabin, sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang konsepnya unik. Pengunjung bisa nongkrong bareng 16 kucing berbagai ras, mulai dari kucing domestik, Persia, hingga Maine Coon dengan rentang usia 1 hingga 11 tahun. Beroperasi sejak 2015 lalu, The Cat Cabin didirikan oleh 3 pecinta kucing yang ingin menciptakan ruang aman dan nyaman untuk manusia berinteraksi dengan kucing tanpa perlu memelihara di rumah. Nah, kalau tertarik untuk datang ke Cafe Kucing ini, tidak perlu khawatir soal higienitas. Soalnya, produksi makanan dan minuman pengunjung dipisah dengan area kucing. Pengunjung juga akan diminta mengganti alas kaki dengan sandal yang tersedia dan pastinya wajib mencuci tangan sebelum masuk ke area interaksi. Selain itu, di sini juga customer dihimbau untuk nggak boleh kasih makanan mereka ke kucing karena ada beberapa bahan makanan manusia yang toksik untuk kucing, jadi nggak disarankan. Gitu. Jadi sebisa mungkin diinfokan juga sama staf kami dari awal nggak boleh kasih makan manusia dan tetap jaga boundaries juga kalau misal kucingnya emang nggak mau dipegang tuh mohon nggak dipaksa gitu sih. Buat menghabiskan waktu bersama kucing-kucing ini, setiap pengunjung perlu membayar per jam sebesar Rp70.000 saat weekdays atau Rp75.000 saat weekend. 1 jam belum cukup? Tenang, pengunjung bisa memperpanjang waktu dengan merogoh kocek tambahan Rp65.000. Sebenarnya paling suka pas bagian uyul-uyul sih, karena nyaman aja sih saat uyul-uyul ini. Karena kalau digendong ada beberapa yang bisa digendong, ada yang enggak, jadi menyesuaikan aja. Terus beberapa kali juga, ternyata kalau mau work from cafe di sini sepertinya bisa ya. Jadi kadang-kadang pernah juga sambil kerja. Bukan cuma pengunjung yang mau makan, di Cafe Kucing Anabul juga butuh makan. Lihat deh betapa lahapnya mereka saat dikasih makan oleh pengunjung. Kucing-kucing The Cat Cabin bisa diajak main pada Selasa hingga Minggu sesuai jadwal operasionalnya. Gimana? Tertarik datang ke sini?